lain dan lain-lain ya begitu ya, bisa ditangkap lah ya. Ya ada juga yang berkarakter bendawi. Ada. Bendawi itu ya disebutkan benda mati. Kan aslinya sebenarnya hidup. Gitu. Dari mana buktinya hidup? Dia hidup jangan kita maknai hidup seperti manusia, seperti hewan, seperti nabati. Enggak begitu. Di mana bukti hidupnya? Baharu. Ya, batu misalkan. Walaupun usianya ribuan tahun misalkan, itu tetap aja ada ujungnya. Berarti hidup kan? Entah dihancurkan, entah apa. Atau dia terpengaruh dengan oksigen. Ada batu yang dulunya kayak batu kan lama-lama jadi bagus gitu kan. Terpengaruh kan oleh proses alam kan. Itu bukti kalau itu hidup. Cuma memang begitu model hidupnya. Gitu. Tapi ya kita sebut benda mati pun ya boleh saja. Bahkan memang lebih mudah begitu. Tapi hakikatnya hidup. Ya, ini obrolan tentang benda itu hidup ya di alam hakikat gitu maksudnya. Di alam pikiran dan akal atas sadar. Nah gitu. Dia hidup tuh. Ya semua benda gitu tanpa terkecuali. Nah, psikologis dan mental alam bawah sadar ini tentu sifatnya apa ya? Ada ego wilayah. Ada di situ ya sama sih gambarannya sama atas sadar ya. Tapi ini versi rendahnya gitu. Jadinya seluruh perasaannya itu, seluruh jiwa atau karakter jiwa yang masih terbelenggu di alam bawah sadar ini hingga dari jiwa itu ada perasaan kan nanti kan gitu. Nah, itu sifatnya enggak rahmatan lil alamin. Enggak ada tuh kasih sayang keluar dengan jangkauan yang tak terbatas. Jangkauannya sangat terbatas saja. Gitu kasih sayangnya itu pun ya kenapa terbatas ya karena sayangnya itu keluar lahir dari akal pikiran bawah sadar. Seperti itu. Sekalipun sayang sudah pula terbatas, itu pun bukan hakikat sayang yang sebenarnya. Dia sayang ya karena dia suka gitu.
masih ada istilah suka dan tidak suka, gampangnya begitu. Ya coba aja perhatikan itu simbol-simbol dari alam bawah sadar tadi, hewani, nabati, bendawi, ya. Hewani aja yang paling dekat sama kita gitu kan, sama manusia. Itu kan berkelompok-kelompok kan. Nggak ada ceritanya tuh singa ngasih makan gajah misalkan. Tapi pada akhirnya, nah ada peran alam, makanya kita kenal dengan ekosistem kan, keseimbangan alam. Itu mau nggak mau dia berbagi, cuman tanpa sadar, gitu. Berbaginya itu dipaksa berarti kan oleh alam, gitu. Kira-kira ketangkap nggak ya? Ya karakter dunia hewan aja tuh dengan segala detail-detailnya itu, kehidupan hewan, kehidupan tumbuh-tumbuhan, kemudian keberadaan benda-benda, detail-detailnya. Itu berbaginya bukan atas kesadarannya si hewan, tapi ya karena siklus alam aja. Contoh ya apa, misalkan kuda mati, jangan mati dah, kalau mati mah namanya, iya, iya kuda misalkan makan rumput, ya si rumput ini kan nabati, nabati ya dia mah maunya nggak dimakan gitu kan, maunya tumbuh subur, tapi nggak bisa tuh, harus dimakan sama kuda misalkan. Kenyang dari si kuda tuh, karena sistem pencernaan mau nggak mau dibuang gitu. Nah kotorannya itu nanti bermanfaat lagi tuh buat pupuk atau buat kehidupan kumbang-kumbang kecil tuh, ya. Tapi ketika makan rumput misalkan, itu ada ego wilayah gitu kan. Jadi kesimpulannya itu, kasih sayangnya itu terbatas. Kesimpulannya itu. Nah, itu tentang simbol, tentang detailnya alam bawah sadar. Simbol, kemudian ditilik secara psikologis, ditilik secara mental ya. Alam bawah sadar ya kurang lebih seperti itu. Ya. Kan judulnya mengenal lebih dekat alam bawah sadar. Ada kan pada diri manusia kan? Ada dong. Kan 95% alam bawah sadar pada diri manusia. Gitu. Apakah manusia berkarakter hewan, alam bawah sadarnya, atau berkarakter nabati, atau berkarakter benda? Ya betul, itu yang membentuk gitu. 95% itu isinya itu. Ah, ya apalagi ya,